Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tutorial menggambar saya. Kali ini saya akan menggambar gambar seperti ini. Sebelumnya saya ingin mereview dari hasil kerja mahasiswa. Dari tugas-tugas yang sudah saya lihat, sepertinya ada beberapa mahasiswa yang belum familiar dengan istilah-istilah dalam menggambar mesin, menggambar teknik di teknik mesin. Nah, contohnya di sini ada logo R. R ini apa? Nah, R ini adalah radius ya, atau jari-jari. Jadi kalau ada lingkaran dengan jari-jari tertentu, maka radius ini adalah jarak dari tepi ke titik pusat lingkaran tersebut. Nah, jika ini adalah R25, maka jarak dari tepi lingkaran ini ke pusat lingkaran adalah 25. 25 ini apa? 25 mm. Jadi jika kita lihat di penggaris, 25 mm ini adalah dari 0 ke 25, atau dalam senti mungkin kalau yang familiar dengan senti adalah 2,5 cm. Tapi yang kita bicarakan di sini angkanya adalah dalam milimeter sesuai dengan ukuran yang kita gunakan. Nah, seperti itu. Ini R. Kemudian ada logo seperti ini. Nah, logo seperti ini. Ini adalah logo diameter. Logo diameter ini artinya apa? Artinya dari tepi ke tepi itu adalah jarak yang diinginkan dari dimensi ini. Misalkan ini adalah logo diameter 20, maka jarak dari tepi ke tepi adalah 20 mm, seperti itu. Nah, bagaimana aplikasinya ke alat kita, ke jangka, atau bahasa Inggrisnya disebut sebagai kompas. Nah, jika kita ingin menggambar R25, maka ujung-ujung dari alat kita setting sesuai jarak yang kita inginkan. Misalkan 25, maka ujung jarum di 0 dan ujung pensil di jarak 25 mm. Jadi seperti itu membuatnya. Ini adalah R25. Atau adik-adik bisa menggambar dulu garis, buat titik, jaraknya 25 mm. Nah, baru kita cocokkan. Nah, seperti itu. Nah, ini R25. Bisa di sini langsung membuat tandanya R25, seperti itu ya. Nah, yang lain sama, ini juga diameter logonya. Jadi diameter lingkaran ini adalah 104. Kemudian ini adalah R-nya adalah 90 untuk pusat antar lingkaran. Nah, kemudian ada satu lagi yang berbeda, yaitu di sebelah sini. Nah, ini dimensi yang berbeda menunjukkan derajat. Ini adalah sudut dari garis ini ke garis ini, artinya sudutnya adalah sebesar 120 derajat. Seperti itu ya. Kalau sudut sepertinya semua familiar ya, baik yang dari SMK maupun dari SMA. Nah, kemudian dalam menggambar, dari beberapa kasus mahasiswa yang saya temui, menggambarnya ini tidak mengikuti ukuran yang sudah dijelaskan. Misalkan di sini 25, berarti radiusnya harus 25. Jadi ada beberapa yang tidak mengikuti. Jadi ikutilah ukuran yang ada di gambar ini. Jangan membuat gambar dengan versi sendiri, atau jangan membuat gambar yang asal bentuknya sama. Jadi itu ya, intinya adalah ketelitian dari gambar yang kita gambar. Jadi jika ini radiusnya diameternya adalah 104, maka gambarlah lingkaran dengan radius atau diameter 104, seperti itu. Jadi nanti akan saya cek ukuran yang akan kalian buat. Baik, saya akan contohkan. Pertama, misalkan saya ingin membuat lingkaran diameter 104 ini terlebih dahulu.
maka saya akan membuat titik, saya akan tentukan dulu titiknya di mana. Nah, kira-kira kalau menggambar untuk objek yang satu ini sendirian ini, kita akan menggambar sebisa mungkin di tengah-tengah gambar ya, kira-kira ada di sini. Mungkin biar untuk membantu gambar kita tegak juga, kita akan membuat garis bantu yang tegak. Nah, kemudian saya akan ambil titiknya kira-kira di tengah di sini ya. Ya boleh diukur langsung kalau tengah-tengah itu berapa. Nah, caranya gimana? Mungkin kalau dari kiri ke kanan kita bisa membagi kertas menjadi dua, atau dari atas ke bawah. Nah, kira-kira kita juga bisa ambil tengah-tengahnya dari sini. Kita bagi dua ya. Kira-kira di jarak di 15 mm. 15 meter dari tepi terluar ya, dari tepi sini 15, bisa juga atau sekitar ya, kalau untuk saya kasih di 13 karena di bawah ada kepala gambarnya, maka nanti akan takutnya terlalu dekat. Jadi saya akan taruh di sekitar 14 saja. Oke, saya ambil titik di sini. Kemudian jaraknya adalah, kemudian ini diameter 104. Nah, diameter 104 artinya jari-jari yang kita gunakan adalah 52 mm. Oke, kita akan mengukur jarak 52 mm. Saya mengukur jarak 52 mm. Nah, ini penggaris yang kita gunakan satuannya mm ya. Jadi kita ikuti, kalau 52 ya berarti 52 di sini. Mungkin saya akan buat garis. Nah, memegang jangka, peganglah pada bagian ujungnya. Tinggal kita putar bagian ujungnya. Jadi itu akan sangat memudahkan. Jika untuk membuat garis tipis dulu, bisa tidak terlalu ditekan, nanti tinggal kita ulangi lagi untuk penebalannya. Nah, ini adalah lingkaran dengan diameter 104. Jadi jika kita ukur garis tepi ke tepi, ini adalah 104 mm. Nah, seperti ini ngeceknya ya. Langkah selanjutnya saya akan membuat jarak dari titik pusat ke pusat lingkaran yang ada di tepi, di atas lingkaran kecil. Ini saya di sini kita lihat R-nya 90, artinya jarak dari lingkaran ini, di lingkaran garis bantu ini ke titik pusat ini adalah 90 mm. Atau dengan kata lain, titik pusat, karena titik pusat lingkaran ini ada di lingkaran yang
R90, maka titik pusat lingkaran ini terhadap titik pusat lingkaran yang di tengah adalah 90 mm. Maka saya akan membuat jarak dari titik tengah ini ke titik lingkaran atau pusat lingkaran di sini. Saya akan buat 90 mm. Nah, di sini adalah jarak 90 meter. 90 mm saya. Kemudian jangka saya akan saya arahkan membuat lingkaran dengan R90. Nah, mungkin jika jangkanya cukup besar, ini cukup mudah. Tapi jika menggunakan jangka yang ukuran seperti ini, mungkin adik-adik akan kesulitan ya. Tapi bisa dipaksakan. Kita cek misalkan jangka ini. Nah, ini masih sampai, tapi agak terlalu jauh, agak miring ya posisi pensil dari jangka kita. Nah, maka di sini saya menggunakan jangka yang lebih panjang. Jika ada ya silakan digunakan, jika tidak ada ya yang ada saja dimaksimalkan. Nah, ini karena garis bantu, saya akan buat cukup tipis saja. Boleh melingkar penuh atau ya kira-kira di mana garis kita nanti akan dibagi. Nah, ini sudah terlihat tipis. Kemudian saya akan membagi lingkaran ini menjadi 3. Nah, 1 sudah jadi di sini ya tadi ya. Nah, caranya seperti apa? Caranya garis vertikal saya ternyata kurang panjang. Saya akan memanjangkan lagi. Nah, saya akan mendapat pertemuan di bawah sini. Saya ulangi lagi ya. Nah, saya di sini ada dapat pertemuan, dapat titik temu di sini. Nah, kemudian jangka yang tadi kita tidak usah ubah posisinya, jaraknya. Nah, jaraknya masih sama. Kita pindah ujung jangka jarum ke titik di sini, titik pertemuan tadi. Nah, pensil sekarang ada di sebelah sini. Nah, kemudian kita buat lingkaran sini setengah, cukup sampai memotong lingkaran yang besar ini tadi. Nah, titik pertemuan ini tadi, inilah yang nanti dijadikan titik pusat dari lingkaran kecil-kecil kita yang ada di sebelah tepi. Nah, sorry. Nah, saya dapat titik di sini dan di titik sini. Jadi saya sudah dapat memperoleh lingkaran yang sudah saya bagi dengan 3 titik ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya saya akan membuat lingkaran R25. Jadi lingkaran yang melengkung di atas ini, yang terluar. Jadi saya akan mengukur jarak 25 mm. Boleh jangkanya diukur langsung, boleh membuat titik di kertas gambar agar bisa kita ikuti dengan jangka kita. Saya akan mengukur jarak di sini. Nah, saya akan membuat di sini. Oke, jelas ya. Kemudian saya akan buat juga di titik ini. Nah, kemudian di titik ini.
jadi saya buat setengah lingkaran saja karena di sini nantinya lingkaran yang saya gunakan tidak sepenuhnya, jadi hanya bagian terluarnya saja. Kemudian saya akan membuat R70, jadi di sisi sini lingkaran yang ini awalnya lingkaran, tapi sebenarnya kita hanya butuh di bagian-bagian sini saja. Oke, pertama saya akan mengukur jarak 70 mili dari titik sini, dari titik pusat ya, 70. Nah, boleh lingkaran penuh, boleh ya putus-putus gini juga boleh, karena yang kita gunakan hanya bagian tertentu saja. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat radius yang menyambungkan radius ini, yang menyambungkan dari lingkaran ini dan ini. Jadi tujuan kita membuat ini adalah membuat garis yang halus sambungannya seperti ini. Jadi setiap lingkaran yang ada ini menyinggung lingkaran selanjutnya, jadi hasilnya halus. Nah, jadi jangan asal ya. Jadi ini ada teknik, ada caranya, silakan diikuti. Jadi ini sebenarnya ada lingkaran yang pusatnya ada di sekitar sini, seperti ini lingkaran, yang mana lingkaran ini menyinggung lingkaran R70 tadi dan R25 yang kita buat di sini. Nah, caranya seperti apa? Caranya adalah jarak dari sini ke sini ini adalah radius ini, radius 25 ini ditambah dengan radius 40. Jadi kita menambahkan jarak ini tadi 25 ditambah 40 sama dengan 65. Jadi kita akan membuat jarak dari sini 65 menggunakan jangka. Jadi kita ukur dulu, misalkan 65 dari titik ini, 65 ada di sini ya. Nah, kemudian ujung jangka ada di titik pusat lingkaran yang ada di luar. Nah, kemudian saya goreskan ada di sini ya, di sini. Oke, sedikit aja. Kemudian di sini ada. Nah, di sisi sini ada juga kita buat nanti, karena kita akan butuhkan juga di sini dan di sini. Kemudian sini dan di sini. Selanjutnya kita membutuhkan jarak dari titik ini ke titik ini. Berapa jaraknya? Bisa kita peroleh dengan menambahkan radius yang ada di sini. Nah, kalau ini diameter 104, berarti radius kita ada di sini adalah, yang kita punya adalah 52. Kemudian kita tambahkan, bukan yang ini, karena di sini jadi menyinggungnya di lingkaran ini, jadi kita ini adalah R70 tadi ya, sama di sini R70. Nah, ditambahkan di sini ini adalah R40, berarti jarak sini ini ke sini adalah 40 ditambah 70. Kita tambahkan 40 ditambah 70, ini adalah 110. Berarti kita membuat jarak yang panjangnya 110. Boleh di sini langsung, misalkan kayak gini ya, 110 atau 11 cm. Nah, panjangnya 110 atau 11 cm.
ini ya. Nah, kemudian titik pusatnya di mana? Titik pusatnya adalah titik pusat yang ada di tengah ini. Kemudian kita cari titik pertemuan dengan lingkaran yang kita buat tadi. Nah, ini harusnya memotong, tapi sepertinya saya kurang panjang membuat lingkaran yang ada di sini, yang R65 tadi. Nanti saya akan perpanjang lagi. Nah, ini contohnya. Berarti pertemuannya nanti ada di sini. Nah, kelihatan ya. Jadi dia ada di sini. Nah, ini saya dapat lagi di sini. Ini saya dapat lagi ada di sini. Nah, kemudian di sini ada lagi, dan di sini ada lagi. Kemudian yang ini saya tadi kurang panjang. Nah, saya udah dapat titik pusat ini. Kemudian saya akan menghubungkan radius ini R25 dengan R70 menggunakan R40. Nah, berarti saya sekarang akan membuat jarak dengan jangka yang panjangnya 40 mm atau 4 cm. Nah, 4 cm. Kemudian saya akan tempatkan ujung jarum saya ke titik garis pertemuan yang tadi kita buat dengan jangka. Nah, kita temukan di sini. Nah, langsung tebal boleh, karena udah langsung jadi. Nah, kemudian di sini juga. Nah, akan saya percepat. Nah, ini adalah gambar yang sudah saya buat. Jadi garis lengkungnya sudah menghubungkan semua. Nah, ini sudah jadi. Nah, mungkin objek terluar kita ini sudah jadi sepenuhnya. Nah, tinggal kita membersihkan garis batu yang tidak kita gunakan. Oke, nah, ini adalah gambar yang sudah saya bersihkan dan saya tebalkan garis-garis yang masih tipis tadi. Jadi mana yang saya butuhkan saya akan tebalkan. Jadi kalau bisa garis yang radius yang 40 yang di sini tadi menyambung dengan secara halus dengan R25 dan R70 yang ada di sini. Nah, selanjutnya tinggal lingkaran kita yang kecil ini aja yang belum kita gambar. Ini adalah diameter 20, artinya R-nya adalah 10 bagi 2 ya. Saya mengukur jarak 10 atau di jangka kita bisa buat setting R-nya 10. Ini cukup lumayan kecil ya, jadi agak menyulitkan karena ukurannya yang relatif kecil. Nah, nanti dalam saya mengoreksi setiap ukuran yang kalian gambar akan saya cek apakah ukurannya sudah sesuai. Nah, itulah yang nanti menjadi bahan penilaian buat saya. Nah, lingkaran 1, lingkaran 2, dan yang ini. Sorry.
ini adalah gambar yang sudah jadi. Semua gambar objek sudah dibuat. Selanjutnya kita akan membuat gambar garis tipis atau garis putus panjang pendek. Yang ini adalah yang kita gambar adalah R90. Jadi jangka dari ujungnya dari pusat dan ujung pensil di pusat lingkaran yang kecil. Ini tipis saja. Pendek panjang. Nah, pendeknya kita buat di tengah-tengah dari lingkarannya. Kita mulai dari pendeknya. Nah, sudah jadi. Selanjutnya kita akan membuat garis panjang pendek dari titik pusat yang tengah ke titik pusat yang ada di pinggir. Tipis saja. Nah, semua objek garis sudah saya buat. Selanjutnya kita akan membuat dimensi. Jadi dimensi akan kita gambarkan juga. Ada R90, R25, diameter 20, R40 dan lain sebagainya. Nah, dalam membuat yang garis kalau radius yang ada yang lurus, ada yang patah. Nah, ini mengarah ke titik pusat ya, yang ini horizontal dan ini mengarah ke titik pusat. Yang ini juga, untuk yang ini juga dari titik pusatnya kan ada di sini. Nah, kemudian yang ini juga dari sini. Dan R70 yang ada di sini. Nah, garisnya tipis ya untuk yang garis dimensi tipis.
Untuk panah silakan dibuat panah kepala dengan tinggi panah panjang kepala panah dan tingginya ini 1:3 kira-kira. Ujung panah ini menempel ke objek yang ditunjuk. Nah, kemudian R-nya akan kita tuliskan R25. Kemudian ini diameternya kita membuat lingkaran, kemudian kita buat garis miring 20. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian ini R40. Nah, untuk style dimensi yang saya buat di sini, teks dimensi atau huruf yang saya tulis dimensi tulisannya ada di tengah-tengah. Jadi di tengah-tengah sini. R70 di sini. Kemudian di sini adalah R90. Nah, ada satu dimensi lagi yang belum saya gambar, yaitu dimensi sudut. Ini dimensi yang menunjukkan sudut. Untuk garisnya kita bisa menggunakan jangka. Radiusnya bebas, kira-kira ada di situ, tapi jangan terlalu kecil dan jangan terlalu jauh. Tipis saja. Tengah kita putus karena untuk tulisan, dan di sini. Nah, kemudian ujungnya kita berikan kepala panah. Ini adalah 120 derajat. Kira-kira seperti ini dimensinya. Oke, semua gambar sudah saya buat, silahkan diikuti. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung bertanya langsung kepada saya melalui WhatsApp atau melalui komentar yang ada. Jadi jangan sungkan-sungkan mahasiswa untuk bertanya kepada saya atau kepada dosen pengampu yang lainnya. Nah, untuk nomor seperti ini, nah ini saya beri nomor 02 karena ini adalah tugas konstruksi geometris untuk gambar nomor 2. Jadi silahkan untuk membedakan dari yang sebelumnya, silahkan diisi nomor 02. Baik, cukup sekian video dari saya. Silahkan dipraktekkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.